Saya teringat masa kecil saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Entah karena apa ya, guru saya seringkali memberi kepercayaan sebagai pemimpin upacara bendera. Banyak sekali pengalaman lucu dan terasa sangat memalukan, tetapi jadi kenangan indah pada saat usia saya sudah menjelang 50 tahun. Mulai dari cara jalan yang keliru, salah ucap saat baca teks undang-undang dasar, dan kenakalan gaya anak-anak pada umumnya. Tentu Anda juga pernah mengalaminya kan? Lapor pada hari ini pada upacara Pada pagi hari ini pada Di hari Senin seperti biasanya selalu ada upacara bendera. Meskipun hujar mengguyur, mereka tetap saja melaksanakan upacara bendera dengan hikmat. Setelah tiba tugas sang pemimpin upacara untuk melapor ke pembina upacara, pemimpin upacara pun datang melapor. Lapor, upacara hari ini segera dilaksanakan, laporan selesai. Kata pembina upacara, kembali ke tempat. Pemimpin upacara mengatakan, di sini aja Pak. Hah? Kembali ke tempat. Di sini aja Pak. Pembina upacara sambil bingung dengan jawaban pemimpin upacara. Lalu beliau bertanya, kenapa kamu tidak mau kembali ke tempat? Maaf Pak, di belakang jalannya becek. Kepada inspektur upacara, hormat! Kepada inspektur upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Balik kanan, hormat! Kepada inspektur upacara, hormat! Gerak! Iya, betul. Bisnis ini digerakkan oleh kepemimpinan. Leadership driven business. Pernyataan ini bukanlah berlebihan karena semakin besar orang yang bergabung dan mereka ini bergerak aktif dan produktif, jika gerak langkah mereka ini terarah dan konsisten, maka saya meyakini mereka itu tidak bergerak tanpa komando atau arahan. Ada pemimpin di dalamnya. Dalam bidang apapun ya, selalu ada pemimpin dan ada pengikut. Termasuk dalam rumah tangga ada pemimpin, ya bisa suami, bisa istri, bahkan bisa mertuanya. Dalam skala yang lebih besar, kita mengenal namanya Ketua RT, Rukun Tetangga. Beliau adalah pemimpin yang ditunjuk untuk mewakili sekelompok rumah tangga dalam urusan tata administrasi terhadap urusan publik. Kalau Anda amati semut yang bergerak ke sana kemari, nampaknya geraknya itu kelihatan tidak beraturan. Ternyata mereka dipimpin oleh ratu semut. Mereka melakukan segala hal, mengumpulkan makanan karena ada ratunya. Tentu saja, peradaban manusia jelas lebih tinggi daripada semut atau lebah. Bagaimana Anda dipimpin, maka di sanalah Anda bisa melihat bagaimana hasilnya. Banyak teori yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan. Ada ribuan buku yang ditulis oleh para pakar manajemen dan praktisi bisnis. Salah satunya adalah kepemimpinan berdasarkan prinsip. Anda bisa melihat rujukan referensi yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Semakin efektif pola dalam memimpin orang-orang yang ada di dalamnya, maka akan semakin kokoh pula hubungan di antara seluruh pihak. Bisnis seseorang dapat menjadi punya perspektif jangka panjang atau hanya seumur jagung. Itu semua dipengaruhi oleh pola kepemimpinannya. John C. Maxwell pernah mengatakan bahwa jatuh bangunnya ke sebuah organisasi itu ditentukan oleh pemimpinnya. Ayo kita mulai. Kepemimpinan berdasarkan prinsip dalam pengertian saya, landasan pengaruh kepemimpinannya itu dari karakter si pemimpin dan sikapnya terhadap peran dan tujuan atas orang-orang yang dia pimpin. Keputusan dan strategi dibangun dengan landasan prinsip dan perilaku tertentu yang dapat dipercaya. Dan orang-orang yang di dalamnya harus merasa bahwa mengikuti pemimpin semacam ini pada akhirnya akan bisa mencapai hasil yang lebih baik, lebih produktif,
lebih menyenangkan dan memuaskan. Menurut keyakinan saya, para pemimpin terbaik adalah mereka yang mampu bertahan dan maju dalam jangka panjang. Mereka mampu menahan godaan untuk memanfaatkan kekuasaan, kepribadian, atau kedudukan mereka sendiri, dan menghindari tindakan manipulatif demi mendapatkan keuntungan secara sepihak. Apabila orang yang dipimpin merasakan adanya ketakutan serta dapat mengendus adanya tindakan manipulatif, maka pada akhirnya mereka akan kecewa, marah, dan menjadi sangat terbelenggu. Jika mereka terlalu lama dipimpin secara buruk dan penuh dengan upaya mendahulukan kepentingan pribadi si pemimpin, maka bisa saja mereka akan memberontak atau berhenti dan keluar dari pusaran bisnis ini. Cara seperti ini pasti akan menyebabkan hilangnya energi di dalam sebuah organisasi. Grup jadi rapuh, banyak kebingungan, banyak kecemasan, kekacauan, gosip, dan tak lama kemudian runtuh tak berbekas. Mengenaskan kan? Pemimpin dengan kualitas karakter yang kuat dalam aspek integritas dan kejujuran tentu saja akan menetapkan keputusan dan mengarahkan tindakan pada prinsip-prinsip yang terpercaya, bukan kepada kepentingan pribadi mereka sendiri. Prinsip tidak mengenal standar ganda atau tebang pilih. Memang membahas urusan begini cenderung kurang populer, banyak orang yang tidak ngerti, tetapi Anda dan saya tidak bisa menghindarinya. Karena kalau Anda mau kaya, melalui bisnis ini Anda harus bisa menemukan orang tepat. Dan orang tepat akan bisa bertahan ketika dia bersama komunitas dan pemimpin yang tepat. Karena orang yang tepat yang sudah masuk ke dalam organisasi bisnis Anda itu bisa tidak kerasan loh. Karena kita enggan untuk mau belajar prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Bahkan bisa jadi orang yang saat ini kurang bertenaga, kurang berkomitmen, dapat berubah menjadi orang tepat sejak berinteraksi dengan Anda ketika Anda mau mengupgrade secara sengaja level kepemimpinan Anda. Seiring dengan berjalannya waktu, besar kemungkinan Anda akan bisa mendapatkan pengikut yang setia dan produktif. Hebatnya, semakin hari jumlahnya bisa semakin banyak. Bisa Anda bayangkan betapa sia-sianya ya, kita ini bergabung pada bisnis yang hebat, tapi orang-orangnya yang baru masuk itu langsung keluar. Dan yang sudah keluar tidak mau masuk untuk mengikuti arahan dari Anda. Kapan Anda bisa memiliki grup ratusan hingga ribuan orang jika tidak mampu mengembangkan orang-orang yang sudah ada di dalamnya? Ada fakta aneh loh di bisnis seperti ini. Tiba-tiba ada orang yang diikuti karena apa yang dia bahas adalah hal-hal yang negatif. Yang dia kupas itu tentang kebusukan, berita bohong, hal-hal yang kurang pantas untuk didiskusikan dengan anggota tim lainnya. Grup ghibah saya sebutnya itu biasanya dipimpin oleh pemimpin yang suka dengan ghibah pula. Dan saya percaya dalam waktu singkat mereka akan ambyar setelah dapat simpati sesaat saja. Mengapa kau suka membukakan aib sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tiada kelihatan. Keterlaluan. Kakak labemu gimana? Dan untuk mempertahankan stabilitas grup ghibahnya, maka harus selalu ada topik update bahasan baru tentang berita buruk agar timnya itu mau bertahan di situ. Tapi ingat, sampai kapan kita bisa bertahan dengan cara seperti itu? Dan kebanyakan mereka yang suka dengan gosip, kinerjanya sama sekali tidak produktif. Karena isinya ya hanya sampah yang dilatar belakangi oleh motif kekecewaan, rasa iri, kebencian, dan bisa jadi kesombongan. Ada 4 pertanyaan yang diutarakan seseorang ketika mereka mempertimbangkan untuk mengikuti seseorang sebagai pemimpin. Ini dia. 1. Dapatkah
saya mempercayainya? 2. Apakah dia peduli terhadap saya? 3. Apakah dia mampu? 4. Apakah dia bertanggung jawab? Bagaimana memperoleh kepercayaan? Anda akan mendapatkan kepercayaan dari tim Anda itu tidak serta-merta, membutuhkan waktu. Bahkan mereka ini mengamat-ngamati perilaku keseharian kita di dalam bisnis ini. Ketika pemimpin menunjukkan perilaku yang tidak mementingkan diri sendiri, memancarkan rasa kasih, maka orang akan mempercayai bahwa pemimpin mereka benar-benar peduli. Para pemimpin yang memimpin dengan tulus, maka dia itu secara alamiah akan menaruh minat yang tinggi kepada orang yang dia pimpin. Dia lebih berhati-hati di dalam bersikap, dan dia perlu mempertimbangkan tindakannya ini akan membawa dampak dalam jangka panjang seperti apa. Dia tidak hanya melihat pada aspek mana yang benar, mana yang salah, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kebijaksanaan itu menjadi landasannya. Artinya selain memberikan hasil secara optimal dari aspek bisnis, tapi dia juga melihat dampak secara luas kepada banyak orang. Karena itulah, meluangkan waktu secara sengaja untuk belajar, lalu Anda terampil untuk menjalankan hal-hal dasar di bisnis ini, seperti bagaimana melakukan presentasi, follow up, mempromosikan pertemuan, serta mampu mensponsori orang baru atau nasabah baru setiap bulannya, maka hal itu akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Kita akan jauh lebih efektif memimpin organisasi jika berisi orang-orang yang level kepercayaan dirinya itu semakin lama semakin meningkat. Apa sih dampaknya? Ya tentu saja ini akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi anggota tim. Bisnis Anda akan bisa jangka panjang. Ketika tim kita ini mempunyai hasrat untuk terus berproduksi, dan dia itu percaya kepada para pemimpinnya, maka ini akan bisa membuat bisnis Anda betul-betul bukan hanya bisa dinikmati untuk 5-10 tahun, tapi ini bisa menjadi bisnis yang bisa diwariskan. Bisnis Anda bukan hanya tetap terjaga untuk jangka waktu yang lama, tetapi bisa mengkreasi ledakan momentum bisnis yang lebih dahsyat dari yang dapat Anda duga sebelumnya. Mari kita belajar menjadi pemimpin yang tepat bagi tim kita, dimulai dari kesediaan kita untuk menjadi pengikut yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, tetap aktif dan produktif. Secara pribadi, saya sudah tidak sabar melihat Anda semua mengenakan selempang kehormatan sebagai $1 million income team di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang. Dan kami bersama para mentor Anda akan menjadi orang yang paling berbahagia dan bersyukur karena telah bekerja sama dengan Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, makan nutrisi yang berkualitas, gunakan masker, cuci tangan, pakai sabun, jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada upacara. Bukan kepada isu upacara. Bukan isu upacara. Kepada inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Iya. Tegak dulu baru pas dulu. Tegak baru. Tahan ya. Ulang. Kepada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Kepada inspektur upacara. Hormat. Jangan tertawa. Kepada inspektur upacara. Hormat. Tegap. Para pemimpin yang cara memimpinnya itu berdasarkan konsep prinsip. Para pemimpin yang memimpin berdasarkan prinsip. Para pemimpin yang memimpin secara tulus dan dia menaruh minat pada orang-orang yang dia pimpin, serta dia berhati-hati dengan selalu mempertimbangkan tindakan agar para pemimpin yang memimpin para pemimpin yang serius. Oke, siap aku.